Oke, halo YouTube. Hari ini gue bakalan ngasih tahu lo semua gimana caranya membuat sebuah stickerless Rubik's Cube menjadi carbon fiber Rubik's Cube. Oke, ini ide yang gue dapetin dari lihat-lihat di Google ya. Jadi gue ngeliat-liat di YouTube juga ada orang yang review sebuah Rubik yang terbuat atau stikernya itu terbuat dari satu warna yang sama, yaitu carbon fiber. Oke, yang kalian perlukan adalah tentu saja Rubik stickerless, dan juga carbon fiber stikernya. Itu bisa kalian beli di tempat-tempat orang yang lagi masang-masang stiker di motor itu loh ya. Kalau gue biasanya ada di taman kota, alun-alun gitu. Biasanya mereka buat buat motor gitu loh stikernya. Jadi ini stiker yang sama yang dipakai di carbon fiber cube. Jadi kalian cuma perlu gunting untuk membuatnya. Kalau di sini gue biasanya atau gue ngeukurnya itu dari satu satu potongan itu sekitar 1 cm, 1,4 cm kalau nggak salah. Itu 1,4 cm kali 1,4 cm untuk satu stiker, blok stikernya. Jadi di sini gue nggak pakai penggaris ya, jadi langsung gue gunting aja. Jadi gue gunting 2 strip dan satunya untuk guide, untuk dia membuat jadi kotak. Jadi kita nggak usah garis-garis banyak. Jadi kita buatnya 2 strip, kemudian kita potong-potong dengan strip satunya untuk menyamakan biar jadi kotak gitu loh, untuk pemotongan stiker ininya, carbon fibernya ya. Jadi itu kalau untuk pemotongan strip yang panjang itu ada ininya apa? Ada kayak ada polanya. Jadi kalian gampang untuk ngikutinnya. Coba kalian ukur aja si carbon fibernya. Itu kalau diukur itu 1 cm, 4 gitu. Jadi 1 cm, 4 itu ada garis yang pas banget di motif carbon fibernya. Jadi kalian bisa potong aja. Jadi itu panjang setiap potongan punya gue itu 10 cm ya. Jadi gue beli 10 cm aja. Itu banyak banget sisanya. Jadi kalian nggak perlu beli banyak sih sebenarnya. Kalian bisa beli cuman 5 cm aja, itu udah cukup, bahkan lebih kebanyakan. Jadi gue perlu 7 strip untuk 10 cm kali 1,4 cm ya, untuk membuat semua stikernya Rubiknya tercover carbon fiber. Jadi ini sebenarnya masalah kesabaran ya, untuk membuat semua piece-nya itu sama atau persis kotak gitu. Memang nggak bisa persis sama kalau kayak kita beli ya. Cuman bisa lah untuk digunakan untuk memotong supaya dia kotak gitu loh. Jadi dipaskan aja. Oke, ini last piece gue potong. Jadi jumlahnya ada 9 ya, setiap warna. Jadi 9 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 dikali 6, 54 tail atau 54 stiker. Oke. Oke, setelah sudah terpotong semua dan lengkap, di sini gue nyusun carbon fiber stikernya itu sesuai dengan urutannya ya. Jadi kalau gue sukanya dari bawah ke atas, jadi bawah kiri dan naik ke atas kanan kayak gitu. Jadi gue susunannya kayak gitu. Tapi kalian nggak bisa buat semua susunannya seperti itu nanti saat pemasangan. Kenapa? Pasti ada dua sisi yang nanti berlawanan gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau gue sukanya dari bawah ke atas, kalian bisa ubah motifnya dari atas ke bawah juga nggak apa-apa sih, terserah, suka-suka sih. Kalau gue sukanya dari bawah ke atas. Oke, untuk nempelinnya buka aja stiker belakangnya dan pastikan penempelan lurus. Kalau gue biasanya gue coba-coba dulu dan gue rata-rata dulu. Kalau misalnya nggak rata, gue lepas lagi. Ya segitulah. Ya ini kan kayaknya nggak rata, jadi gue cabut lagi nih.
Jadi nggak ada salahnya buat ngeratain, karena kita punya banyak sisanya. Kita bisa bikin lagi kalau misalnya rusak atau nggak lengket lagi kayak gitu. Jadi pastikan rata ya guys. Di sini gue nggak motong ujung-ujung pinggir-pinggirnya, karena memang gimana ya, kalau misalnya gue potong takutnya nanti malah malah jelek ya. Gue takutnya sih gitu sih. Cuman bingung mau motongnya pakai apa, pakai gunting itu nanti jadinya ada kayak sudut yang aneh gitu kalau misalnya digunting ujung sisi-sisi stikernya. Gue coba pakai potongan kuku juga nggak bisa lurus. Jadi kalau kalian punya saran untuk motong ujung-ujung stikernya, boleh kasih di komentar. Kalau gue pakai di sini kotak aja ya. Oke, bisa dilurusin, digeser-geser juga bisa. Itu kalau misalnya apa, stikernya belum nempel sempurna ya. Tapi kalau udah sempurna susah, agak susah. Jadi dilepas aja, dikletek lagi, terus dipasang lagi. Oke, sebelum ditempel pastikan rubiknya bersih ya guys, nggak kena minyak-minyak, nggak kena loop. Pokoknya dibersihkan lah dulu lah, supaya stikernya benar-benar nempel erat kayak gitu. Oke, lanjutkan di edge-nya. Kalau corner masangnya kayak gitu. Gue biasanya biarkan ujung yang mengarah ke center itu nggak lebih ya, supaya nggak catch saat kalian solve, jadi nggak kerasa gitu. Apalagi yang di edge ya, di edge dan center juga gitu. Oke, ini gue masang di edge-nya. Lebih enak kalau dikletek semua ya guys, itunya putih-putihnya jangan sedikit setengah-setengah, mending semuanya aja kayak gitu. Jadi gua arahkan atau gua ratakan dari bagian bawahnya, bawah edge, dan baru ke atas kayak gitu. Rata kanan kirinya kayak gitu. Oke, kemudian gini terakhir corner. Langsung kletek aja semua. Agak susah sih memang kalau stikernya, apa stiker Scotlet ya namanya ya. Ini namanya Scotlet ya guys. Kalau di tempat gue buat motor sebenarnya, tapi buat Rubik juga keren. Oke, nice. Kayak gitu. Oke, ini adalah time lapse-nya gue masang semuanya. Nggak lama kok, bentar aja, paling sejam nggak sampai. Dan jadi oke, udah jadi Rubik kita. Keren ya. Gue suka sih warnanya, terus looknya. Jadi Rubik yang lama dan mantan main cube gue, Moyu Huolong stickerless, sekarang udah jadi carbon fiber cube yang tampilannya benar-benar baru dan keren. Nggak nyangka juga bisa bakalan sekeren ini. Oke, ini catur, papan catur. Gimana kalau kita coba solve ya? Oke, acak dulu. Oke guys, kenapa ya gua ngerasa solve pakai carbon fiber cube itu lebih susah? Karena kita recognize warnanya cuman ada di pojok, pojok banget itulah, kiri-kiri, atas-atas, tengah-tengah. Tengah-tengahnya diganti karbon ya semuanya ya. Jadi mungkin nggak ya kira-kira carbon fiber cube ini kalau misalnya kita sering-sering solve akan memperbaiki atau mempercepat recognize F2L atau yang biasa dibilang look ahead supaya lebih cepat. Kalian bisa komentar di bawah videonya. Oke, segitu dulu video hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Bye bye.